Halo guys, jadi sebelum kita mulai ya, aku pengen tahu nih, pernah nggak kalian mikirin kalau di zaman sekarang ya, apakah kita itu masih perlu bacain buku-buku fisik yang tebelnya ratusan halaman itu? Karena di zaman sekarang, kalian kan bisa nemuin banyak rangkuman buku di Google kan, terutama kalau buku-buku yang terkenal ya. Kalian juga bisa cari review buku itu di YouTube. Bahkan kalian juga bisa diskusi kan sama ChatGPT tentang buku itu isinya apa aja. Bahkan ya, misalnya bukunya itu buku yang kurang terkenal. Asal kalian punya file digitalnya ya, PDF-nya itu, kalian kan taruh aja, kalian upload ke ChatGPT. Kalian juga bisa diskusi kan tentang isi buku itu apa aja poin-poin pentingnya. Jadi pertanyaannya, apakah membaca buku itu masih relevan di zaman sekarang? Nah, mungkin kalian pernah ya, kalian tuh penasaran sama isinya suatu film. Mungkin karena teman kalian bilang kalau film itu bagus. Tapi kalian nggak ada waktu buat nonton itu. Akhirnya kalian buka YouTube, kalian cari rangkuman filmnya. Ternyata benar, setelah kalian nonton rangkuman filmnya, kalian jadi tahu banyak tentang isi film itu, tanpa kalian harus spend banyak waktu. Pertanyaannya, apakah ini bisa dikontekskan ke membaca buku? Jawabannya sebenarnya bisa. Tapi aku saranin, mending kalian terapin ini ke buku-buku yang kalian rasa bakal biasa-biasa aja gitu. Atau mungkin buku-buku yang kalian kira-kira sudah tahulah isinya. Mungkin kalian pernah baca buku lain yang mirip-mirip sama buku itu. Kenapa? Karena buku itu sebenarnya beda sama film. Jadi buku itu isinya padat banget. Jadi kalau kalian cuma baca rangkuman bukunya doang, bisa dipastikan kalian pasti melewatkan banyak informasi. Dan mungkin beberapa informasi itu justru yang bisa berguna buat kalian. Saking padatnya buku itu, kalian tuh bahkan bisa baca buku itu 2 kali, 3 kali, atau bahkan lebih. Dan kalian masih bisa dapat wawasan baru dari situ. Kok bisa? Karena ketika kalian baca pertama kali ya, kalian itu akan memasukkan beberapa informasi aja. Kalian cuma fokus di bagian-bagian tertentu. Setelah itu, ketika kalian baca kedua kalinya, bagian yang kalian sudah ingat itu kalian biasanya akan lewatin kan. Jadi kalian itu akan fokus ke bagian-bagian yang lain yang kalian sebelumnya lewatin. Nah, ini sebenarnya terkait sama poin sebelumnya ya. Jadi kalau kalian cuma tanya-tanya sama ChatGPT tanpa baca buku aslinya, kalian pasti bakal kehilangan banyak informasi. Tapi sebenarnya ada caranya di mana kalian bisa manfaatin AI, ya salah satunya ChatGPT, untuk memperkaya proses membaca kalian. Yang pertama, kalian itu boleh banget baca spoilernya dari ChatGPT. Tapi dengan syarat, setelah itu kalian harus baca bukunya yang beneran ya. Di sini ini beda sama konteks film. Dimana kalau kalian nonton film, kalian sudah tahu plot twist-nya, ya pasti bakal bosenin kan untuk nonton film aslinya. Tapi kalau di buku non-fiksi, ketika kalian tuh sudah paham kerangka-kerangka utama dari buku itu, kalian bakal bisa memahami isi buku itu lebih dalam ketika kalian baca buku yang aslinya. Nah, selain kalian bisa gunain AI ini untuk cari spoilernya dulu, kalian juga pasti bisa kan gunain AI ini untuk tanya-tanya kalau misalnya kalian ada sesuatu yang bingung dari isi buku itu. Jadi kesimpulannya, menurutku baca buku itu nggak bakal ketinggalan zaman ya. Kecuali di masa depan ada alat yang bisa dicolok ke kepala kita, terus langsung transfer informasi ke otak kita, kayak di film The Matrix. Jadi semoga video ini bisa nambah perspektif baru tentang membaca. Kalau kalian suka, jangan lupa like, comment, subscribe, dan bagikan video ini ke teman kalian guys. Terus belajar untuk kehidupan yang lebih baik. Vitae Decimus.